Lalu seperti apa peluang Indonesia bisa lolos fase grup Piala Dunia U17 usai kalah dari Brasil? Kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola Bung Haris Pardede atau akrab saya sapa Bung Harpa. Selamat petang Bung Harpa. Selamat petang juga. Kalau kita lihat okelah kekalahan yang lalu biarlah berlalu begitu. Tapi Indonesia masih bisa bersaing lewat peringkat 3 terbaik. Menurut Bung Harpa, ini nanti skenario-nya akan seperti apa? Ya jujur kalau saya sih nggak terlalu memperdulikan nanti kans kita seperti apa ya. Walaupun itu memang menjadi salah satu parameter juga dari pasukan Coach Novarianto. Tapi buat saya melihat Garuda remaja ini bisa manggung di pentas Piala Dunia U17, menurut saya ini juga berkah yang sangat luar biasa ya. Bagaimana kita nggak bisa membayangkan Goli dan kawan-kawan itu bisa menghadapi tim-tim kuat dari berbagai benua ya, 3 benua. Dari benua Afrika kita sudah menghadapi Zambia, sempat unggul tapi kemudian tertinggal jadi kalah, dan menghadapi Brazil ya. Kita mesti sadar bahwa Brazil ini adalah tim tersukses di seluruh dunia sepanjang sejarah, 5 kali gelar juara di tim nasional senior, dan mereka adalah tim atau negara yang nggak pernah kehabisan talenta. Tapi memang ada harapan kita juga untuk bisa mengambil satu tempat dari 8 peringkat 3 terbaik. Kalau kita memang ada term and condition-nya. Kalaupun nanti besok malam kita bisa mengalahkan Honduras, itu masih ada hitung-hitungan dengan peringkat 3 dari beberapa Grup-grup lain lainnya gitu. Tapi ya nanti kan kita nggak tahu nih, bisa juga kita menang nggak lolos juga bisa juga gitu. Tergantung dari grup-grup lain. Tapi saya pikir itu yang saya katakan tadi, kalau saya membayangkan mungkin di ruang ganti besok bagaimana membuat memompa anak-anak ini bisa semangat, mengambil pengalaman dari 3 pertandingan di grup ini, sehingga mereka nanti bisa mengisi menjadi backbone tulang punggung dari tim nasional senior kita 2, 3, 4 tahun lagi. Bung Harpa, kalau hitung-hitungannya selisih gol kita yang -6 ini bisa jadi pertimbangan nggak sih? Hitung-hitungannya seperti apa nanti? Ya yang pasti kan poin dulu ya, poin. Karena di beberapa, kalau kita menang poinnya 3, bukan tidak mungkin kita nanti di grup-grup lain itu akan lolos juga gitu. Tapi kalau poinnya nanti ada yang sama, nanti diurutkan kan berdasarkan selisih gol dari apa ya, dari tiap tim itu gitu. Jadi memang syaratnya tidak mudah. Kita harus menang lawan Honduras, menangnya pun kalau bisa dengan skor yang cukup besar, baru kita punya peluang untuk bisa lolos. Itu seperti itu kira-kira. Karena kita masih nunggu dulu. Dari grup-grup lain kan belum selesai. Jadi kita nggak bisa bertumpu dari tim kita sendiri. Tapi setahu saya betul banget ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi begitu, harus lihat juga dengan bagaimana hasil pertandingan tim lain begitu ya Bung Harpa. Tapi oke, sekarang kita fokus dengan bagaimana kekuatan timnas Indonesia sendiri nih, kalah melawan Zambia, kemudian kalah melawan Brasil. Ini gimana nih peta kekuatan untuk melawan Honduras, karena mau tidak mau ini bisa dikatakan laga hidup matinya timnas Indonesia U17. Ya, laga hidup mati buat kita dan juga buat Honduras ya, karena Honduras juga mengalami 2 kekalahan. Cuman seperti kalau saya melihat ya dari 2 pertandingan awal, sebenarnya ada secerca harapan. Lawan Zambia kita cukup percaya diri, mencoba untuk keluar menyerang, dan seperti yang saya katakan di awal, kita sempat unggul 1-0 kan. Tapi kemudian kalau saya bilang sih ada catatan lah, bagaimana misalnya area kiri kita dihajar terus, tapi kemudian agak terlambat nih ditutup. Makanya begitu masuk babak kedua, Matthew Baker yang biasanya main di CB kiri itu agak aneh juga gitu. Ya biasanya main di CB kiri tapi ditaruh sebagai CB tengah. Punto Panji yang biasanya main sebagai central back di tengah dimainin di kiri. Tapi kemudian ketika di switch kembali, Matthew Baker main sebagai CB kiri dan Punto Panji main sebagai CB tengah, ini jadi lebih kokoh. Nah itu lawan Zambia. Lawan Brazil menurut saya cukup menarik ya. Kalau kita lihat 4 gol Brazil itu rata-rata 3 minimal, seingat saya itu dari hasil aksi individu. Artinya tim kita juga nggak gampang diobok-obok juga kalau kita lihat. Jadi apalagi babak kedua mereka hanya bisa menambah 1 gol, dan kita ada beberapa kali kesempatan mendekati kotak penalti, melepaskan tembakan. Jadi saya pikir menghadapi tim nomor 1 dunia ya, kalau kita bicara tim senior, kita sementara ini 120-an, ya nggak jelek-jelek amat begitu. Apalagi secara mental, pengalaman itu kan kita baru debut. Jadi saya pikir ada perbaikan, tapi memang kelas itu nggak bisa bohong. Sehingga lawan Honduras saya yakin kesempatan kita untuk bisa do something sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar ya, melakukan sesuatu terutama untuk mengalahkan Honduras nih. Menurut Anda strategi dari Coach Nova nanti seperti apa ketika melawan Honduras? Iya, ini menarik ya pertanyaannya. Karena kalau kita lawan Brasil sih kita sudah tahu lah, kita nggak akan bisa bermain terbuka. Karena ya kelas Brasil memang harus kita akui di atas kita gitu.
Nah, lawan Zambia kita berani bermain terbuka, tapi lawan memang lebih cerdik, lebih kuat juga gitu. Nah, lawan Honduras ini kan kalau saya lihat-lihat dari hitung-hitungan head to head pertemuan di grup, ini kan relatif tidak terlalu jauh lah levelnya dengan kita. Kalau tidak mau dikatakan seimbang, artinya bukan tidak mungkin kita akan bermain lebih agresif. Jadi tidak melulu Novarianto itu bermain sepak bola reaktif atau counter defense, tapi juga ketika memang lawan memungkinkan untuk kita tekan, ya why not? Dan ini kita akan lihat, mudah-mudahan clinical yang tidak kita lihat saat menghadapi Zambia itu banyak. Mirza ada peluang one on one, kemudian juga Evander Floresta juga ada peluang one on one. Ada 3 atau 4 lah pemain kita tuh punya peluang emas tapi gagal. Mudah-mudahan lawan Honduras ini dengan permainan yang lebih atraktif, lebih ofensif, dan kita bisa memanfaatkan peluang. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Honduras. Oke, ini harapan kita. Lagi-lagi ini kita hanya bisa membaca. Terkait dengan line up ataupun siapa saja nih pemain-pemain yang akan diturunkan. Menurut Anda akan banyak perubahan yang berarti terutama di lini tengah untuk menyerang begitu seperti yang tadi Anda sampaikan? Rasa-rasanya sih harusnya kita sudah bisa melihat ya kerangka dari 2 pertandingan menghadapi Zambia dan Brasil itu seperti apa. Misalnya di bawah mistar gawang ya sudahlah, nggak mungkin diganti juga kan. Ada Dava di sana, kemudian juga di lini belakang ada Lee. Lee juga bagus banget nih main ini, pemain keturunan besar di Amerika. Kemudian ada Matthew Baker, Putu Panji. Saya pikir nggak akan terlalu berubah. Kemudian Evander Floresta di tengah juga akan menjadi katalisator. Lalu Mirza dan Goli. Ya ini saya pikir beberapa pemain yang akan tetap menjadi tulang punggung saat kita nanti menghadapi Honduras. Jadi nggak akan banyak berubah harusnya menghadapi Honduras besok malam. Oke, kita baca sedikit kekuatan dari Honduras. Kalau Honduras ini kan lawan Brasil itu kan kalahnya 7-0 nih. Titik mana nih dari Honduras yang akhirnya nanti bisa jadi peluang untuk timnas Indonesia? Sebenarnya kalau saya lihat justru di jantung pertahanan mereka yang gampang sekali untuk diterupas. Kalau kita lihat dari 7 gol dari Brasil, kemudian ketika mereka juga kalah dari Zambia, sebenarnya jantung pertahanan mereka bukan tidak mungkin untuk diterobos. Sementara kita kan kalau kita lihat kita banyak bermain bola-bola terupas. Jadi sebenarnya ini bisa dimaksimalkan. Tinggal memang bagaimana melewati lini tengah dari Honduras yang kita tahu secara fisik mereka cukup kuat. Dan kalau kita tidak terburu-buru bisa menekan secara perlahan dan melakukan umpan kunci beberapa kali di area pertahanan Honduras. Saya pikir kita punya peluang untuk melakukan itu. Jadi Honduras bukan tim yang lemah banget, iya, tapi juga bukan tim yang kuat yang sulit untuk kita kekalahan. Dan satu hal lagi, kalau kita mau sedikit matematik kan kita kalah sama Brasil 4-0, cukup melawan. Sementara Honduras itu awal-awal agak naif kalau kita lihat lawan Brasil. Dia keluar menyerang tapi dihabisin 7-0. Jadi kita lebih cerdik. Jadi dari berbagai atribut saya pikir kita harusnya tidak perlu takut atau bisa lebih optimis untuk bisa mengalahkan Honduras dan berharap ya ada hasil lain yang menguntungkan kita dari peringkat 3 lain grup-grup lainnya. Iya, lagi-lagi ini adalah pengalaman luar biasa begitu ya buat timnas U17 bisa merasakan bagaimana atmosfer dari Piala Dunia U17 ini. Nah, kalau berbicara soal itu nih, menurut Anda perlu dirotasi nggak pemain-pemain yang mungkin di pertandingan pertama dan kedua nih belum pernah merasakan bagaimana laga di Piala Dunia ini? Kalau saya bilang enggak ya, maksudnya kecuali memang ada cedera atau hektik ya, nah itu lain. Tapi saya pikir dari 2 pertandingan itu kan kita juga harus memberikan reward kepada para pemain yang memang sudah bermain bagus. Dan yang kedua, ini kan pertandingan Piala Dunia nih, Bung Yasir. Jadi bukannya main-main juga, jadi harus diturunkan pemain yang terbaik yang memang fit. Ya kecuali kalau nggak fit mungkin oke lah dirotasi. Jadi saya pikir untuk pemain yang belum main ya inilah persaingan. Mungkin hari ini mereka cadangan, tapi mereka setelah pulang dari nanti Qatar kalau memang kita nggak lolos ya mudah-mudahan lolos, maka mereka harus memompa kemampuannya lagi supaya nanti suatu saat di kelas 18 atau 19 mereka punya kesempatan untuk menjadi starter. Karena satu hal Bung Nasir, nggak selalu yang main starter di level U17, U19 nanti juga akan otomatis di 21 sukses. Sebaliknya kadang-kadang yang dia cadangan pun karena dia sadar punya kekurangan, dia memompa kemampuannya dan kemudian bisa bangkit nanti ketika U23 bahkan senior justru mereka bisa berkembang. Oke, nah ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh semua pemain timnas U17 ya begitu ya Bung Harpa. Terakhir nih Bung Harpa, jadi kan timnas kita lolos ke fase grup Piala Dunia U17 ini nih masih terbuka lebar kalau menang melawan Honduras ya? Iya, minimal kita harus menang dulu karena kalau kita seri apalagi kalah ya selesai dan tinggal 280 juta masyarakat Indonesia kembali kita guyup lagi berdoa untuk Goli dan kawan-kawan supaya bisa gol ke knockout stage ya. Itu doa kita bersama ya, semoga timnas Indonesia U17 ini bisa menang melawan Honduras. Terima kasih Bung Harpa atas analisanya terkait dengan pertandingan antara Indonesia melawan Honduras di Piala Dunia U17 ini. Salam sehat Bung Harpa. Salam sehat.